gengnya. Dia tuh kan udah sebenarnya sebelum pacaran tuh dia udah buka usaha, cuma masih kayak belum stabil gitu, masih kayak mut-mutan. Akhirnya dia galau tuh kan, pindahlah ke kota Cirebon, ikut sama temennya. Cuma 1 bulanan ya, 1 bulanan di sana. Karena kebetulan rumahku di Indramayu, dia kontak kakakku, lagi di mana sih, mau mainnya ke rumah. Jadi dijemput lah sama kakakku yang cewek gitu kan, dia teman kampusnya kan. Udah gitu mainlah ke rumah ya, aku cuma ini temennya kakak gitu, ya udah. Terus saking lagi bapernya cuma ditawarin mau nambah nggak, dia baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar dengan istri saya Kiki. Kita berdua punya satu usaha yang dimana itu di bidang kuliner. Bidang kuliner ini yang menjadi ibaratnya cikal bakal terbentuknya usaha yang kita rintis dari tahun 2015. Tahun 2015 itu adalah titik awal di mana kita mendirikan usaha yang namanya Ayam Galau. Kenapa sih disebut namanya Ayam Galau? Pasti banyak orang yang tanya, kenapa kok bisa sih dibilang namanya Ayam Galau? Itu sebenarnya banyak kisah yang udah kita lewatin dari atas nama Ayam Galau tersebut sih. Dulu awal-awal kita ngerintis Ayam Galau ini, saya kebetulan waktu itu posisinya masih bisa dibilang pengusaha, pengangguran, gak banyak usaha. Jadi waktu itu jujur saya waktu itu masih belum status pekerjaan seperti apa, usaha pun tidak ada, sampai akhirnya benar-benar kita nggak tahu tuh jalan hidupnya mau kemana, sampai pada titik sampai ketemu orang tuanya dia, sampai bilang hubungan kalian tuh mau dibawa kemana. Itu benar-benar yang dibilang kita harus bisa dibilang sambaran petir, bener sama petir, karena posisinya yang kayak lu dalam keadaan nggak punya usaha, finansialnya pun sedang ibaratnya bisa dibilang nggak ada sama sekali, dan ditanyakan hal seperti itu kan ibaratnya sebenarnya cambukan untuk kita gitu loh. Wah, gimana nih gue bilang, yang si papa nanyain status kita hubungannya mau dibawa kemana, sedangkan aku sendiri masih nggak ada usaha sama sekali. Sampai akhirnya dia, alhamdulillah dia selalu nguatin saya ketika itu. Dia bilang, tenang yang, semua sesuatu itu pasti ada jalannya. Sekarang kita coba dulu usaha. Sampai akhirnya dia selalu ngingetin berdua gitu, ayo yang kita cari kerja, kita buktiin ke papa, kamu tuh sebenarnya bisa dan layak untuk dapetin aku. Udah pulang. Sampai akhirnya dia setiap buat main ke Bandung, waktu itu posisi dia kuliah di Bandung, dan gue pun ibaratnya sedang cari-cari kerja. Berapa kali dia ngajakin ke gue, ayo ya kita cari kerjaan. Akhirnya diajaklah kita ke job fest. Di situ banyaklah tenant-tenant yang naruh lamaran segala macam. Sampai akhirnya kita ada satu cerita, yang coba kamu lamar ke tenant yang itu. Dengan PD-nya gue taruh tentang lamaran. Pas ditaruh di situ, si tenant itu langsung lihat, maaf mas, ditolak. Kenapa pak? Umurnya udah tidak cukup. Padahal gue di situ masih 25. Iya, lebih dari batas dia bilang. Umurnya padahal gue di situ waktu itu masih 25 tahun. Dibilang kan maksimal 25 tahun, makanya gue pede aja gue kasih. Nyatanya gue ditolak di situ. Itulah titik di mana gue langsung berasa kayak gue nggak bisa untuk kerja. Gue harus usaha. Gue bilang sama dia, yang kayaknya aku nggak bisa kerja sama orang. Gue harus usaha. Oke, dari situ tikap kita berdua udah kuat. Yaudah yang kamu coba mau usaha apa? Nah, gue sama dia selalu sharing. Kayaknya aku pengen usaha deh. Ya, ibaratnya yang cash flow-nya itu bisa setiap hari. Dia ngasih saran, kenapa nggak coba makanan aja? Wah, iya juga ya. Kenapa nggak coba makanan? Makanan apa ya? Pasti kan orang selalu berpikir, lu mau usaha apa? Bingung kan? Mau usaha seperti apa? Sampai akhirnya, oh ya dah, tercetuslah usaha yang dibilang cash flow-nya bisa setiap hari. Terus
terus udah gitu juga makanan yang itu nggak ada segmentednya gitu loh. Ya akhirnya gue bilang, wah ya kenapa nggak coba kita jualan ayam goreng ya. Oh ya udah kita coba deh namanya ayam goreng itu. Akhirnya dari situ gue pikir karena ayam goreng itu segmennya nggak dari anak kecil sampai dewasa pun itu suka. Jadi tidak terbatas. Sampai akhirnya kita berdua coba cari makanan seperti apa, ayam gorengnya seperti apa. Sampai akhirnya kita udah tes, dapat, ya udah. Nah dari situ ya kenapa kita buat ayam goreng, karena dari situ kita berdua olah ya ayam, ngeracik ayamnya seperti apa, terus penyajiannya seperti apa. Nah selepas dari itu oke, nah namanya kita udah punya konsep, udah punya tester segala macam, otomatis kan balik lagi konsep yang kedua itu materinya kita mau buat seperti apa. Sampai akhirnya kebetulan waktu itu gue lagi iseng mikir apa ya, karena kan kebetulan sebelumnya itu gue udah sempet buka usaha juga, cuma itu gue pernah gagal. Itu waktu itu gue coba buka roti bakar, itu udah berjalan hampir 1 tahun, ternyata itu kena gusur. Jadi dari 1 bulan sampai bulan ke-10 itu sudah berjalan, ada di bulan 11 sampai 12 itu sudah mulai otomatis berjalan. Nah di bulan ke-13 katanya kita kena gusur, karena ternyata tempat yang kita pakai itu bisa dibilang itu punya milik orang, jadi kita pihak ketiga. Jadi itu suatu kejadian yang bikin gue berpikir gue harus cari usaha yang bisa dibilang ya anti gusur. Jadi ketika salah di sini nggak laku, gue bisa pindah. Makanya dari situlah tercetus gue bilang, wah kayaknya bikin food truck seru juga nih di Bogor. Nah ini kita sharing ya nggak? Sampai nyari-nyari itu ada acara-acara kayak food truck gitu kan. Akhirnya kita keliling inspirasi itu dari food truck A, B, C. Setiap kali ada acara food truck kita pasti ikut. Kita jadi ibaratnya bisa dibilang cari inspirasi, tes market juga seperti apa, lihat juga yang bisa dibilang nilai jual dari food truck tuh apa gitu. Sampai kita sering di Bandung beberapa festival udah kita sering ngikutin, buat ibaratnya kita cari inspirasi lah dimanapun yang bisa dibilang kita nggak akan bisa berdiri sendiri tanpa kita bisa melihat orang lain gitu sih. Terus setelah itu udah akhirnya balik lagi kita harus pikir yang gimana nih, si papa masih nanyain perihal kita mau hubungannya seperti apa. Di situ ya udah berarti dari ini kita harus bisa ceritain suatu hal yang beda dari yang lain. Kita sempat ibaratnya sampai pun kita sempat, karena kebetulan dia di Bandung saya di Bogor kan, jadi kita sempat komunikasi hanya via handphone kan. Sempat sih dulu juga kita hampir mau pisah karena kan berpikir kok nggak ada jalannya ya. Sampai akhirnya ketika kita gue lagi iseng ke belakang, kebetulan di belakang tuh ada mobil itu punya bokap gua. Nah, mobil itu sebenarnya udah nggak ibaratnya udah jarang kepakai. Nah disitulah gue mikir, oh iya dah, ya ini bisa nih gue manfaatin. Cuma kan dalam kondisi bisa dibilang mobil untuk dipakai untuk antar furniture, otomatis kan keadaannya tidak layak tuh. Depannya udah pada rusak, belakangnya udah karatan. Sampai akhirnya gue pikir ya udahlah, nggak apa-apa deh. Akhirnya gue minta izin, gue bilang boleh nggak gue pakai mobil ini untuk usaha. Oh ya udah, kalau misalnya untuk usaha lu pakai aja, dia bilang, tapi lu rawat. Oh ya udah dapat mobilnya, makin galau lagi. Ternyata nggak cukup punya mobil doang, lu harus punya modal buat ibaratnya nggak satu, setidaknya mobil itu harus direnov, depannya harus dibersihin segala macam, dan ibaratnya juga kita harus ngebangun belakangnya untuk bisa dibilang ya layak untuk orang kan beli makanan di kita gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, sempat gue pinjam ke teman, cuma ya dengan banyak alasan akhirnya ditolak. Ya udah akhirnya pasrah, cerita lagi sama dia yang gimana ya udah coba aja pasrah sama yang di atas, cuma kamu doa. Sempet dia ngasih beberapa surat ke gua, surat ayat Al-Quran, sampai dibilang coba yang kamu baca ini terus salat tahajud biar kamu dikasih jalannya. Udah gua lakuin itu, alhamdulillah. Mungkin karena ketika gua lagi berdoa ya, terus juga gua harus minta kemanapun, ke temen ditolak, ke sahabat juga selalu ada alasannya. Terus sampai akhirnya sempet gue pinjam ke bank, cuma alhamdulillah istriku selalu bilang jangan sampai bilang ke bank, sebisa mungkin itu dari uang yang bisa dihasilkan dari diri sendiri. Oh ya udah, alhasil ketika gue lagi keadaan sudah hopeless juga mau nyari uang kemana lagi, ya mungkin salah satu nyokap gue juga ngeliat gue dengan ibaratnya apa ya, usaha yang ibaratnya udah bingung mau kemana. Ini nyokap gue langsung bilang, Dar,
ini ada uang mama, pakai aja dulu, kamu pakai buat usaha, karena mama tahu kamu ini lakuin buat usaha kamu, bukan cuma sekedar buat main-main. Di situ pertama kalinya gue dikasih sama nyokap yang benar-benar itu uang tabungan nyokap, semuanya dikasihin ke gue, dan gue pikir gue nggak mau sia-siain itu juga. Ya udah, akhir dari situ dapat mobil dari bokap, dapat modal utama pertama dari nyokap. Akhirnya gue itu gabungin, gue coba cari tukang las, gue cari tukang cat mobil, walaupun sebenarnya waktu itu bukan ke tukang cat mobil, jadi orang cuma bisa ngecat, dan hasilnya pun bisa dibilang banyak orang nanya ke gue, "Der, itu mobil habis dipilok dari mana?" Saking biayanya minim, makanya dia bilang itu mobil dipilok sampai mana. Ya udahlah, gue bilang gue terima aja, sampai pas terakhirnya pun yang di belakang yang tadi karatan, gue sharing sama dia, yang ini gimana belakang mobil kalau bisa karatan kayak gini orang nggak akan menarik. Ya udah yang coba aja, kamu kasih palet kayak atau apa. Ya udah, akhirnya gue pikir wah yaudah belakangnya gue kasih palet dari peti kemas tuh, yang sisa-sisa kayu, sampai akhirnya gue bikin di belakangnya, gue tempelin, dan alhamdulillah malah itu yang jadi daya tarik dari mobil itu gitu. Jadi di belakangnya besi, di belakangnya model kayu semua. Nah, udah berjalan sudah seperti itu, akhirnya mobil sudah dapet, konsep sudah dapet, galaunya nggak berhenti juga sampai situ. Ternyata ketika kita mau coba buat usaha pertama kali, waktu itu dia lagi kuliah di Bandung. Yang hari ini gue mau jualan. Oh ya udah, kamu siapin aja dulu apa-apa yang mau dijual nanti. Oh ya udah, gue siapin segala macam, beres. Dan gue kaget, ternyata dia dari Bandung sempetin datang ke Bogor. Di situ dia bilang, ini hari pertama kamu, aku mau bantuin kamu. Oh ya udah, oke lah, gue bilang kalau misalnya mau bantuin. Oke, udah nih, siapin segala macam. Pas nyampe di jalan, ini barang udah mobil udah jalan, udah hampir nyampe lokasi. Akhirnya dia nanya, barang-barangnya udah semua, udah, gue bilang. Peralatan masaknya udah. Di situ gue baru tahu, ternyata gue ada yang ketinggalan. Itu gue ternyata selama gue beres-beres segala macam, gue lupa. Ternyata penggorengan gue ketinggalan. Jadi gue percuma, gue bilang gue mau jualan tapi penggorengan nggak ada. Akhirnya mau nggak mau pas lagi di jalan langsung muter balik lagi, sampai akhir ngambil lagi di rumah, ambil penggorengannya, kita packing lagi segala macam. Akhirnya kita sampai yang harusnya tadi jam 4 kita sudah buka, akhirnya mau nggak mau kita jam 5:30 kita baru buka. Nah, kita 5:30 baru buka, akhirnya ketawa-ketawa segala macam, udah beres kayak gitu. Ya udah, kita mulai coba buat jualan segala macam. Alhamdulillahnya responnya tuh diterima sama masyarakat di sekitar. Nah, udah beres seperti itu, berjalannya waktu, besokannya kita pindah tempat lagi, karena kan kebetulan kita numpang di salah satu teman kita yang punya ruko, kita numpang di situ, kita jualan di situ. Akhirnya dikasih izin, tapi dikasih izin sehari pun ya udah nggak apa-apa. Akhirnya besokan kita harus cari tempat lagi yang lain. Nah, ternyata perjalanan kita nggak sampai di situ doang. Sampai akhirnya ketika kita coba buat jualan di tempat lain, itu ternyata nggak semudah apa yang gua bayangkan gitu. Karena ketika kita baru buka, ternyata ada aja yang datang ke kita. Nah, udah dapat izin, tapi tiba-tiba ada yang datang lagi buat negur ini, udah izin dari mana? Terus siapa yang ngebolehin? Akhirnya kita udah nggak buka kan nggak gampang ya, kita bongkar pasang dari ininya gitu, dari food trucknya gitu kan, dari kursinya, dari tendanya, rombak lagi. Baru berapa jam doang sih, setengah jam apa ya? Iya, baru setengah jam datang orangnya, dibilang, "Mas, maaf Mas, nggak bisa jualan di sini karena saya ngerasa jualan saya keganggu." Ya karena kita ngerasa kita numpang di pinggir jalan juga, ya udahlah, akhirnya kita mau nggak mau, yang tadinya baru buka, baru prepare, udah mau tinggal jualan aja, akhirnya kita harus tutup lagi gitu loh. Dan kita harus cari tempat lagi yang lain. Ataupun kita juga pernah yang namanya ketika kita mau buka, ternyata kita harus nungguin toko orang tutup dulu. Itu tadinya kita rencana buka itu jam 5-an, kita harus baru bisa buka itu jam 9 malam. Jam 9 malam akhirnya di situ juga ya bisa dibilang ya sudahlah, mau gimana lagi, namanya kita numpang di pinggir jalan, ya kita harus bisa nikmatin ini semua. Dan alhamdulillah dia selalu nguatin gue buat, ayo nggak apa-apa, kita harus bisa buktiin sama papa kamu bisa berhasil. Dan alhamdulillah ketika udah berjalan gitu, sampai akhirnya gue nyari tempat, baru sampai udah ditagih sama orang, udah baru tempat baru nyampe, tiba-tiba ada bilang, ini uang keamanan mana, uang kebersihan mana. Ya udahlah, akhirnya berjalannya waktu, kita cari tempat yang bisa dibilang, yuk kita sewa tempat aja deh, yang dimana kita nggak diganggu kanan kiri lagi. Ya udah, akhirnya gue cari tempat. Alhamdulillah waktu itu ketemu di Air Mancur.
ketemu di Air Mancur, salah satu tempat yang sekarang masih berjalan itu di SL Center, depan SL Center di Air Mancur. Itu yang ibarat cikal bakal ayam galau pertama kali di situ. Nah, setelah itu kita mulai coba jualan. Itu pun nggak mudah. Ketika kita buka di situ, nggak langsung kita dapat market. Datang seseorang, 2 orang, cuma nanya doang. Ini jualan apa ya? Kita udah berdiri, udah seneng kan ya. Namanya kita lagi belum ada pelanggan yang datang, terus tiba-tiba ada yang berhenti. Pasti kan kita langsung berdiri. Iya, silakan. Dilihat aja dulu. Oh ini jualan apa? Oh jualan ayam. Ya udah cuma numpang parkir terus pergi lagi gitu. Itu udah sering banget sih, sambil kayak zikir aja, ya Allah nih semoga orang tuh nengok ya gitu. Terus aja begitu tuh tiap hari kena hujan, nanti malam. Sampai sempat pas lagi dia sakit pun dia masih mau support gua kan, buat ya udah ya nggak apa-apa, aku dalam keadaan sakit juga aku masih mau nemenin kamu. Dia bilang ya udah, aku bilang tapi bener nggak apa-apa, ya udah kalau misalnya kamu sakit nanti kamu tidur aja di depan mobil, di bagian kabin mobil kan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah ketika dia udah bantuin tuh kondisi badannya juga bisa mulai fit yang itu, walaupun bisa dibilang dalam keadaan yang kurang bisa dibilang kedinginan lah. Oh ya udah, bis kayak gitu juga. Ada juga kejadian-kejadian yang kita jualan dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi. Itu benar-benar yang datang cuma 1-2 orang, kadang-kadang cuma 3 orang sampai 4 orang, sampai akhirnya ketika ada yang lewat pun, Mas ayam atau Mas makan sini gitu. Jadi tapi lewat aja. Oh ya udahlah, namanya juga cobaan gitu. Ya udahlah, habis dari situ mungkin karena yang di atas ngelihat kegigihan kita berdua, karena niatnya pun untuk nikah, jadi akhirnya alhamdulillahnya rezekinya pun dibuka di situ gitu. Kurang lebih 1 tahun lah ya kita berjuang. Kita kan 1 tahun sebenarnya belum tahu ya udah direstuin apa belum. Cuma kayak pede aja gitu, mulai nyicil perlengkapan buat pernikahan. Padahal kita nggak tahu itu bakal disetujuin apa enggak gitu kan. Ya udah tuh, ya namanya usaha gitu kan. Kita usaha dulu. Ya akhirnya dengan berjalannya waktu kita bisa meyakini juga. Lama-lama ya udah gitu, papa tiba-tiba nanyain kapan ya mau ngehitbah gitu kan. Terus tiba-tiba kayak dadakan aja gitu ke pertemuan keluarga. Akhirnya ditentukan tanggal lamarannya kapan gitu. Ya udah dari situ, dari lamaran ke pernikahan aja cuma jaraknya 2 bulan kalau nggak salah. Iya betul. Dengan waktu yang singkat banget gitu. Kenapa gue bisa cetusin nama ayam galau itu ya, basically-nya emang cerita kita berdua yang bisa dibilang ya perjalanan yang sangat galau. Ketika lu merasa jadi seorang pengangguran, terus ditambah juga finansial yang nggak ada sama sekali, dan orang tuanya dia pun ibaratnya minta kejelasan, karena namanya orang tua kan pasti ingin anaknya juga terjamin lah, nggak sembarang lu pacaran tapi anak lu nggak tahu mau dibawa kemana, seperti itu. Sampai akhirnya di situ ya titik dimana kita emang harus berusaha buat bisa buktiin ke orang tuanya dia, terutama untuk ya ternyata emang kita bisa berusaha dan kita bisa jalan sampai alhamdulillahnya sampai sekarang ini ya, yang tadinya dia mantan pacar gue sekarang jadi istri gue gitu. Seperti itu sih. Kalau untuk karena kan kita ada beberapa menu di ayam galau ini yang paling jadi favorit di market kita ya, karena kan salah satunya bisa sosis rasa Indomie, sate kulit, terus juga bisa dibilang sambalnya kita yang jadi salah satu favorit di ayam galau. Nah itu semua kita dapetin karena kita juga sebelumnya udah sering riset, karena kebetulan ketika gue pacaran tuh kita sering kuliner ya. Kuliner di Bandung itu kalau setiap ketemu pasti yang dicari kuliner, dan nggak cukup satu gitu. Dari kuliner 1 ke kuliner 2 tuh bisa dalam 1 hari gitu. Iya, jadi bisa dibilang pacaran kita tuh dari makan ke makan. Jadi habis ngedate makan di sini, kita jalan lagi cari tempat makan lagi yang baru, sampai akhirnya
kita berpikir ya udahlah kita pacaran di tempat makan aja udah seneng gitu loh. Nah dari situ dan terus dari situ ya udah akhirnya karena gue berpikir yang namanya usaha itu lu harus punya identitas. Gimana caranya orang tuh bisa balik lagi? Nggak cuma sekedar kita ngerasain oh iya enak, nggak cukup gitu doang. Tapi kira-kira gimana caranya orang tuh bisa oh enak nih ngangenin pengen balik lagi gitu. Makanya dari situ kan gue bilang yang namanya usaha itu lu harus punya identitas. Itu yang pertama. Karena ketika identitas itu lu sudah dapetin, lu namanya orang datang makan rasanya enak, dia pasti akan balik lagi. Apalagi orang datang nggak cuma enak doang, tapi dia dapat experience yang kayak salah satunya kayak sosis rasa Indomie. Ya mungkin pas pertama kali dia lihat bentuknya sosis biasa gitu, tapi pas nyobain rasanya seperti Indomie orang akan berpikir wah enak ya, kok cuma ada di sini aja gitu loh. Dan itu menjadi daya tarik sesuatu untuk kita gitu loh. Ya udah makanya dari situ juga kebetulan awal juga di Bogor salah satu yang jadi pelopor sate kulit goreng di Bogor tuh kita ya, dan salah satu food truck di Bogor pun yang bisa dibilang berjalan dulu waktu itu emang lagi musim food truck, dan kita pun jadi salah satu pionir di food truck di Bogor, itu salah satunya. Ya kita sempat bikin satu komunitas food truck di Bogor, ya itu berjalan sekitar 2 tahun ya, mungkin karena seleksi alam ya, salah satu persatu ya mulai berguguran seperti itu. Dan alhamdulillah Ayam Galau masih bisa bertahan dan bisa dibilang juga salah satu yang orang bisa dibilang suka dengan cita rasa yang kita jual seperti itu sih. Ayam Galau itu sekarang alhamdulillah sudah terbentuk 3 cabang. Itu yang pertama di Air Mancur, yang kedua itu di Panduraya, dan yang ketiga itu di Tanah Baru. Nah sebenarnya sebelumnya kita juga pernah buka di cabang di Yasmin, cuma waktu pandemi kemarin, awal pandemi pertama kali itu yang benar-benar jadi tamparan untuk kita juga, yang dimana masa pertama kali orang tuh nggak akan pernah berpikir akan ada wabah seperti ini, yang dimana dampaknya itu bisa dibilang bukan cuma di satu aspek tapi menyeluruh ke semua aspek. Nah, sampai akhirnya ketika pandemi awal kita pun sempat merasakan yang dimana kita harus off penjualan karena selama 3 bulan kita benar-benar off, karyawan pun kita off dulu, operasional pun kita off semua, sampai pun pendapatan finansial kita pun jadi off selama 3 bulan itu gitu. Nah setelah berjalannya itu juga ya sampai sekarang untungnya untuk saat ini masa PPKM sudah mulai berkembang ya, bisa dibilang juga suspek untuk orang kena COVID itu sudah menurun, otomatis perekonomian kita juga sudah mulai bangkit. Alhamdulillah Ayam Galau masih bisa bertahan dengan 3 cabang itu. Seperti itu. Untuk omset kita rata-rata itu di setiap outlet itu bervariatif ya, karena kan ibaratnya di satu tempat itu kan ada yang manis, ada yang enggak. Ibaratnya kayak tanah juga kan nggak semuanya subur, pasti kan ada yang bagus, ada yang enggak. Untuk omset kita sih alhamdulillah cukup sekitar masih untuk total itu sekitar di 150 sampai 200 juta per bulan dari 3 cabang yang sudah kita kelola sekarang, seperti itu. Untuk karyawan sendiri itu bisa dibilang dulu Ayam Galau itu punya pegawai itu awal itu satu orang, terus berkembang setelah beberapa bulan akhirnya kita merekrutmen 2 orang sampai seterusnya, sampai sekarang alhamdulillah kita sudah bisa memperkerjakan pegawai sampai 15 orang. Jadi kenapa dalam prinsip kita berdua itu selalu menekankan ibaratnya hidup itu kita nggak bisa hanya berpatokan sama matematika kehidupan. Di sisi lain kita juga harus ada matematika dengan bisa dibilang ya hidup itu harus ada pegangan teguh dengan namanya keimanan. Nah, makanya di dalam usaha ini kita selalu berdua sharing gimana pun harus bisa menselaraskan antara kehidupan nyata dengan keimanan, seperti itu. Jadi bisa dibilang gini, saya sama istri saya berpegangnya ketika kita bisa memberi, di situ pun kita akan diberi lagi. Jadi kalau kata orang tuh, ya lu ketika lu mau mancing duit ya harus pakai duit. Tapi kan bisa dibilang caranya itu harus yang lebih baik. Makanya ketika kita mengharapkan suatu hal yang lebih besar, ya kita pun harus bisa mengeluarkan suatu hal yang lebih besar dengan cara yang terbaik. Dan kita berdua merasa hal yang paling terbaik itu ya bersedekah. Seperti itu sih. Harapan kita ke depan untuk Ayam Galau ya,
pasti setiap orang ingin berkembang lah ya, pasti dari 1 pengen 2, 2 pengen 3, 3 pengen 4. Nah itu pun yang kita harapkan berdua ketika kita bisa buka cabang di seluruh Indonesia, dengan ibaratnya bisa dibilang kita pengen juga buka usaha itu dengan keringat kita sendiri ya. Kita mengembangkan ya, karena selama ini dari 3 cabang itu ya kita kelola sendiri, walaupun kebetulan banyak orang juga yang berminat untuk buka franchise di kita, cuman untuk saat ini kita masih stop untuk itu karena kita masih berprinsip untuk mengelola semua outlet yang kita buka cabang itu dengan kita pribadi sendiri, seperti itu sih. Yang besar. Ya. Yang besar. Besar. Ya pokoknya kalau misalkan buat anak-anak muda itu peluangnya sangat banyak banget ya. Selama usia kita masih produktif, masih banyak pandangan kesana kesini, masih punya waktu buat explore gitu, maka explore-lah duniamu gitu. Ya mungkin kalau dari gue pribadi kadang-kadang orang selalu berpikir gue besok mau usaha apa ya, itu akan menjadi tanda tanya besar dalam hidup lo. Besok gue mau usaha apa ya, terus kira-kira gue harus usahanya seperti apa ya. Sebenarnya sih prinsipnya gini, ketika lo mau lakukan suatu usaha, basicnya lo harus suka dulu itu usaha. Ketika lo sudah suka dengan usaha itu, lo akan mencintai itu usaha. Dan ketika ada angin besar pun lo nggak akan tergoyah dengan, ibaratnya ketika gue suka kuliner, ya udah lo jalanin kuliner apa yang lo suka, ya lo lakuin usaha untuk di bidang kuliner. Atau lu suka fashion, lu suka gambar, udah lu lakuin gambar itu. Di bidang fashion bisa lu bikin baju segala macam. Sukai dulu pekerjaan kamu sampai kamu pun bisa mensukai pekerjaan itu. Ketika kamu udah mencintai pekerjaan itu, apapun yang akan terjadi dalam hal itu, mau ibaratnya itu angin besar, angin kecil, ataupun itu profit atau tidak profit, pasti lu akan menikmati perjalanan itu. Satu, ibadah. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga, bersedekah. Kunci yang paling utama itu ketika kita bersedekah, Allah sudah jamin akan kuberikan 10 kali lipat dari apa yang telah kau berikan. Dan itu pun yang jadi acuan kita untuk bisa berkembangkan dari yang tadinya ayam galau cuma di pinggir jalan, alhamdulillah sekarang sudah bisa punya outlet, dan juga sekarang sudah ada 3 cabang. Semua perjalanan itu tidak terlepas dari niat kita untuk selalu bisa bersedekah, entah itu dari orang yang bisa dibilang dari orang miskin, fakir miskin, ataupun kaum duafa, kita selalu ibaratnya bisa dibilang itulah kunci di mana kita bisa selalu memberi. Ini perjalanan yang bisa dibilang jadi statement gue yang bisa dibilang galau yang membawa berkah. Dimana gue bilang dari kegalauan kita jalanin kehidupan, pacaran, punya galau, akhirnya lari kemana-kemana, alhamdulillahnya galaunya ini tuh kita apresiasiin untuk membuka usaha, sampai akhirnya gue pun bisa nikah dengan istri gue sekarang. Nah, untuk lo semua yang mau coba ayam galau itu bisa datang ke Air Mancur di depan Excel Center, ke Panduraya depan Nusa Indah, yang paling terbesar yaitu di Tanah Baru. Di situ di belakang Indomaret posisinya, dekat AKJ Smart. Dan itu pun jadi salah satu sahabat gue yang bisa membangun gue untuk bisa berkembang sampai saat ini juga. Untuk Tio pun thank you support segala macamnya. Nah, dari sini lu semua pasti bisa ngerasain apa sih keunggulan dari ayam galau. Lu harus coba sambal yang ini. Dari situ lu baru ngerasain namanya hidup galau tuh kayak gimana. Apalagi ditambah sate kulit, sosis rasa Indomie, dan yang terbaru kita punya produk baru itu sate Taichan dan Indomie renyet. Lu harus cobain itu semua, dimana lu bisa menuangkan rasa galau lu di rasa lidah dan pikiran dan hati lu. Thank you.
Satu lagi jangan lupa lu subscribe, komen, like, dan jangan lupa nih loncengnya dipencet bos, biar kayak YouTube channelnya. Halo bos, oke?